Tahun 1945, Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Jepang yang selama ini menduduki Indonesia akhirnya menyerah kepada sekutu. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, muncul harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun, jalan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Perbedaan pendapat terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Sebagian ingin kemerdekaan diproklamasikan secepat mungkin, sementara yang lain ingin bertindak lebih hati-hati. Dari perbedaan itulah lahir peristiwa bersejarah yang mengubah nasib Indonesia selamanya. Beberapa pemuda berkumpul di sebuah ruangan sederhana. Suasana menjadi tegang. Di atas meja terdapat radio dan surat kabar. The Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Aku sudah memastikan kabar Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi, ini benar-benar kesempatan kita. Ya, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kalau kita menunggu terlalu lama, Anda bisa kembali menguasai Indonesia. Mereka harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh menunggu decision PPKI. PPKI dibawa oleh Jepang. Kemudian kita nanti akan dianggap hadiah dari Jepang. Kemerdekaan harus lahir dari perjuangan dari Indonesia. Kalau kita ragu hari ini, sejarah akan menghukum kita. Baik, kita temuin Bung Karno sekarang ini. Malam itu, suasana rumah Soekarno terlihat tenang. Fatmawati sedang menggendong bayi Guntur, sementara Soekarno dan Hatta duduk berbincang membahas keadaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Siapa sih malam-malam begini? Maaf mengganggu, Bung, tapi ini sangat penting. Ada keterangan apa malam-malam kemarin? Jepang sudah menyerah. Besok harus dilakukan proklamasi. Dari mana kalian mendapatkan kabar itu? Dari siaran radio luar negeri, beritanya sudah jelas. Rakyat sudah siap, Bung. Kita tidak bisa gegabah dalam menentukan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan bangsa ini harus kita pikirkan secara matang-matang. Kalau tunggu terlalu lama, kesempatan emas ini akan hilang. Kita perlu membicarakan semua ini dengan hati-hati. Tapi kita tidak ada waktu lagi, Bung. Ini soal harga diri bangsa Indonesia. Walaupun tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, bisa terjadi pertumpahan darah. Tahu apa kalian? Ini leher saya. Pergilah kalian ke ujung ruangan dan penggalah leher itu. Jika itu yang kalian butuhkan. Saya Bung Karno. Saya tidak akan pernah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa ini di bawah tekanan siapapun. Kami aja ingin Indonesia merdeka secepatnya, Bung. Pada dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu dilakukan agar keduanya jauh dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus mendesak agar proklamasi dilaksanakan secepatnya. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo berunding dengan para pemuda untuk menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendapat jaminan tersebut, para pemuda akhirnya bersedia membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha menenangkan para pemuda setelah peristiwa Rengas Dengklok. Ia kemudian memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mencapai kesepakatan, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang kalian lakukan terlalu beresiko. Kami ingin kepastian. Kami tidak mau kemerdekaan ditunda lagi. Saya memahami semangat kalian, tetapi semua harus dilakukan dengan persatuan. Bisakah namanya proklamasi dilakukan? Saya jamin proklamasi akan dilakukan tanggal 17 Agustus. Baik, kami percaya. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju rumah Laksamana Maeda. Di rumah itulah mereka mulai menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Malam ini kita sudah berkumpul. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung. Kita akan menyusun teks proklamasi untuk kemerdekaan bangsa ini.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat berikutnya menjelaskan pemindahan kekuasaan. Bagaimana bunyi kalimat berikutnya? Tindakan-tindakan yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Tetapi saya bingung, apa kalimat berikutnya? Dilaksanakan yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, itu bagus. Setelah isi teks proklamasi disepakati, Sayuti Melik mengetik ulang naskah tersebut agar lebih rapi. Dalam perundingan itu, juga diputuskan bahwa teks proklamasi akan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bung, proklamasinya akan saya ketik ulang agar lebih rapi dan tertata. Saya usul. Menurut saya yang cukup menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta. Atas nama bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bung Hatta benar? Cukup atas nama bangsa Indonesia. Menjelang pagi 17 Agustus 1945, persiapan proklamasi mulai dilakukan. Fatmawati membawa bendera merah putih yang telah dijahitnya untuk dikibarkan sebagai lambang kemerdekaan Indonesia. Bung, ini bendera yang saya jahit tadi malam. Terima kasih Fatmawati. Ini merupakan simbol dari perjuangan bangsa ini. Ya, semoga Indonesia benar-benar merdeka selamanya. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, rakyat mulai berkumpul di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Di tempat sederhana itu, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang dipengaruhi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya sebagai bendera negara Indonesia. Suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti seluruh rakyat yang menyaksikan momen bersejarah tersebut. Untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Perbedaan pendapat tidak memecah bangsa Indonesia. Justru dari perbedaan itulah lahir persatuan. Dari Rengas Dengklok hingga proklamasi, dari perdebatan hingga keberanian, lahirlah Indonesia, negeri yang dibangun oleh perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan. Dan sejak hari itu, 17 Agustus 1945, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Aku sudah memastikan. Rakyat sudah siap. Ma. Lakukan terlalu beresiko. Kan ada yang pastian. Oke,